Pemirsa, pelaku dugaan penipuan investasi online di Bogor ternyata tidak hanya menyasar para mahasiswa IPB, tapi juga masyarakat umum. Salah satunya adalah seorang tenaga lepas berinisial FD. Ia mengaku rugi jutaan rupiah setelah mengikuti investasi di toko online yang dikelola oleh pelaku. FD terpaksa meminjam uang dari aplikasi penyedia hutang untuk memenuhi modal investasi online dengan iming-iming keuntungan 10% dari setiap transaksi pembelian. FD sendiri sudah mengikuti investasi online dengan pelaku sejak Maret 2022 lalu. Namun hingga saat ini hasil investasi yang diharapkan menjadi keuntungan tidak kunjung didapat. Bahkan ia pun harus menghadapi tagihan debt collector dari aplikasi penyedia hutang karena gagal bayar hutang. Dengan membawa sejumlah berkas, FD melapor kepada Kepolisian Resort Bogor Kota berharap masalah yang ia hadapi bisa diselesaikan. Karena memberikan berkas untuk laporan yang pinjol itu. Jadi sebelumnya tuh kayak ada tawaran buat naikin rating toko online dengan cara meminjam pinjaman online dari beberapa aplikasi ya? Online, ya platform online, beberapa aplikasi, sekitar 3 aplikasi. 3 aplikasi. Itu masing-masing limitnya berapa, Mas? Masing-masing tergantung, ada yang 8 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta doang kan. Ya. Itu sudah berapa lama Mas ikut? Kalau ikut sih waktu pas dari bulan Maret. Kasus investasi bodong ini mencuat karena adanya laporan ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online. Setelah ditelusuri, ternyata para mahasiswa meminjam untuk modal di investasi bodong. Mereka tergiur keuntungan yang ternyata fiktif. Orang tua para korban pun melaporkan kasus ini ke polisi. Sejumlah orang tua dari mahasiswa IPB kemarin melapor ke Polresta Bogor. Mereka melampirkan berkas-berkas kerjasama yang telah dilakukan seorang oknum pinjol kepada anak-anak mereka. Sebutlah Dewi Aryani. Ia mengaku sering mendapat telepon dari debt collector. Data berkas-berkas yang sudah masuk itu sudah dilakukan dari tanggal 5 Oktober. Jadi pelaporan ini kami lakukan ini di bulan Oktober tanggal 5. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan berkas untuk bukti-bukti ke penyidik. Di berkasnya mungkin tadi bukti transaksi dari setiap rekening dan transaksi di aplikasi online. Kasus yang dilaporkan para orang tua ke Polresta Bogor ini terkait ratusan mahasiswa yang dijebak oknum pinjol. Awalnya, para mahasiswa diajak ikut dalam sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan 10%. Untuk ikut dalam proyek investasi tersebut, pelaku menyodorkan pinjaman ke mahasiswa sebagai modal. Tapi bukan untung, malah buntung yang diraih. Itu proyek sama kating-kating kita buat ikut proyek ini nih, uangnya lumayan gitu. Terus kita tuh diarahkan buat membeli barang yang ada di akun-akun Shopee, Tokopedia gitu. Pakai pinjol-pinjol itu. Ini tuh udah berjalan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai bulan November ini. Itu belum ada pembayaran sama sekali dari Aisyah. Kalau saya pribadi dari semua aplikasi itu 14 juta. Ya. Sementara itu pihak kepolisian dikabarkan telah mengetahui identitas pelaku dan telah dilakukan penangkapan kepada pelaku. Terduga berinisial SAN. Yang dipergunakan adalah bahwa pelaku ini mengajak kerjasama di bisnis online kepada para korban dengan iming-iming bagi hasil sebanyak 10%. Dan pelaku mengarahkan ya kepada para korban ini kalau memang tidak punya modal, silakan pinjam di pinjaman online di beberapa aplikasi dengan janji bahwa nanti dari hasil bagi keuntungan itu nanti akan bisa dibayarkan untuk membayar pinjaman online-nya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata apa yang dijanjikan untuk bisnis investasi ini tidak bisa ditepati oleh pelaku. Sehingga semua laporannya mengarah pada satu nama, inisial AS. Sementara itu pihak kampus IPB masih menelusuri jumlah mahasiswa yang diduga menjadi korban pinjol. Karena selain terjerat utang, para korban juga ketakutan karena harus berhadapan dengan debt collector dari pinjaman online yang uangnya mereka gunakan untuk bergabung dalam bisnis online yang mereka ikuti. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan,
Koresponden MGN.